Shalom, selamat sore Tretan yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam setong dere dalam Kristus Yesus. Kembali lagi bersama saya Diana Merdese. Tretan, Bapak Ibu dan Tuhan, perjalanan dari jam 8 pagi sampai hampir jam 5 lebih ini ya. Belum juga sampai ke Seluas, Bapak Ibu ya. Masih Kabupaten Bengkayang ini ya. Kita akan pergi masuk ke kampung Jagoy Babang, Kabupaten Bengkayang, ujung perbatasan dengan Malaysia. Puji Tuhan. Jadi jalannya ini bagus tetapi agak sempit Retan ya. Tapi bersyukur kita harus ekstra hati-hati. Artinya jalannya juga berliku-liku, banyak juga truk sawit ya. Jadi kita agak ngalah sedikit gitu ya Bapak Ibu ya. Pelan-pelan aja. Ngepres banget jalannya. Dan dari simpangnya aja mau masuk ke kampung kurang lebih katanya pendeta Orianto yang pelayanan di Jagoy Babang masih masuk 14 km kurang lebih Bapak Ibu ya. Dan jalannya itu katanya tanah dan lumpur ya. Semoga aja meskipun hujan begini bisa dilalui dengan mobil ini ya. Bantu dukungan doanya Tretan semuanya, kiranya bisa sampai di kampung dalam keadaan sehat, selamat ya. Karena kita mau melayani Tuhan. Besok pagi ada saya isi ibadah khotbah ya Bapak Ibu ya. Beliau hamba Tuhan berasal dari Kupang, NTT Bapak Ibu. Doakan terus Tretan ya. Pelayanan DM mission trip ini diawali di daerah Jagoy Babang, Kabupaten Bengkayang, perbatasan Indonesia Malaysia. Oh Tuhan Yesus. Lubang. Memang sih beberapa tempat ini meskipun jalannya terlihat bagus ya Bapak Ibu, tapi ada beberapa jalan yang jelek ya karena lubangnya nggak tanggung-tanggung ternyata. Lubangnya gede. Tadi juga nggak taunya karena hujan kan, tertutup air. Ternyata lubangnya dalam sekali. Semoga para pengendara motor selamat dari lubang tersebut ya, agar tidak terjadi kecelakaan. Kasihan sekali kalau misalnya motor itu nggak tahu kalau itu lubang dalam, pasti jatuh Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu Tretan, ini jalannya. Kalau dari Google Map masih setengah jam lagi. Ya seperti inilah pelayanan mission trip ya Tretan di Kalimantan Barat. Masih satu Kalimantan Barat ya Tretan. Beda kabupaten aja nih. Berangkat dari jam 8 pagi, jam 5 lebih pun masih belum sampai. Makanya saya bilang tadi Kalimantan Barat ini lebih luas daripada Pulau Jawa. Kalau bisa diukur dengan jalan sih Bapak Ibu berbeda ya. Misalnya kejauhan berapa kilometer. Yang bikin lama itu kalau kita melewati jalannya yang jelek-jelek ya Bapak Ibu ya. Seperti tadi yang di daerah Darit itu ada jalan yang rusak. Terus jalannya juga bergelombang. Jalan menuju dari Darit ke Bengkayang juga. Ini hujan lagi Tretan ya. Dari tadi seperti ini, makanya hati-hati,
ekstra hati-hati. Kadang kalau kita melihat pengendara motor kalau udah hujan begini nih pengen cepet-cepet nyampe nih, ngebut kali lah. Tadi pun sepanjang jalan ya, Tretan ya, nggak ada waktu istirahat, nggak ada yang namanya minum kopi, bikin kopi padahal udah bawa ya. Ada juga air panas, udah bawa air panas, udah bawa kopi, tinggal diseduh, nggak sempat. Karena saya berpikir begini, Bapak Pendetanya kan bilang kalau dari Simpang ini kurang lebih 14 kilo, itu pun katanya bukan jalan aspal kan, ya ada sebagian yang rusak katanya. Terkadang begini Tretan ya, belajar dari pengalaman saya dalam pelayanan, terkadang ada juga loh pendeta yang apa namanya, beliau nggak ngasih tahu kalau jalannya jelek, beliau nggak ngasih tahu kalau nggak ada listrik kayak gitu kan. Beliau juga kadang nggak ngomong kalau jalannya sangat jauh gitu. Kalau ditanya kenapa Bapak nggak ngomong, takut Ibu Diana nggak mau katanya. Buat saya Tretannya, pelayanan harus kita lakukan. Mau juga di pedalaman sekalipun seperti apa, saya welcome orangnya. Yang penting melayani Tuhan benar-benar. Saya dikasih tahu jalan dan beliau bertanggung jawab dengan keamanan saya gitu. Karena saya kan bawa anak juga, Tretan ya. Kalau saya sendiri sih nggak masalah. Dan puji Tuhan sampai saat ini hamba Tuhan yang mengundang saya orang yang luar biasa. Beliau take care, menjaga banget gitu. Dan saya sebagai hamba Tuhan, selama masih bisa saya datengin, selama masih bisa saya itu menginjili, selama saya bisa melayani, saya sudah pesan dengan hamba Tuhan yang mengundang saya, nggak usah terlalu mikir tentang masalah pemberian, PK atau apapun itu ya, karena saya tidak pernah mungkin seperti orang lain. Bagi saya apa yang sudah diberikan Tuhan Yesus itu sudah sangat luar biasa. Tuhan Yesus pasti tidak akan membuat saya itu sengsara. Tuhan Yesus pasti mencukupkan segala sesuatunya, dari dana sampai kesehatan kami semua, sampai keamanan kami, kehidupan kami. Tuhan sanggup menyertai, menjaga kami. Amin. Jadi untuk hamba Tuhan yang ada di pelosok, ada di kampung-kampung, mari kita melayani Tuhan. Jangan memiliki pemikiran takut tidak bisa memberi kepada Ibu DM dan lain sebagainya. Itu bukan alasan, karena kita sebagai hamba Tuhan, alasan kita itu hanya melayani Tuhan. Selebihnya itu udah suka-sukanya Tuhan. Amin. Karena memang melayani di daerah pelosok perkampungan ini Bapak Ibu, kalau hamba Tuhan benar-benar dia melayani, nggak mikirin dengan apa ya. Banyak orang berpikir bahwa pendeta ini enak ya, banyak yang kaya-kaya dan lain sebagainya. Bapak Ibu, kalau ada pendeta yang kaya itu bonus dari Tuhan. Dan segala sesuatunya juga memang membutuhkan perjuangan ya. Mau di kota, mau di desa, semuanya ada kekurangan dan kelebihannya masing-masing ya. Yang di kota bersyukur pelayanan di kota, yang di desa, di perkampungan, bahkan sampai di pelosok pun bersyukurlah bisa melayani Tuhan sampai di pelosok. Jadi nggak boleh kita saling mengatakan ini enak, ini enggak, dan lain sebagainya. Yang namanya melayani Tuhan itu semuanya itu karena Tuhan. Kembali lagi pada diri kita, kembali lagi kepada tentang panggilan lagi ya Bapak Ibu ya. Makanya saya bilang kan,
Kalau saya pribadi Tretan ya, seumpamanya saya memilih, enak nggak sih jadi hamba Tuhan dengan dulu saya menjadi seorang guru. Kalau saya memilih sebagai manusia ya, kehidupan saya sebagai manusia, saya lebih cenderung awalnya sebelum mengenal firman Tuhan, saya berpikir menjadi guru itu adalah yang lebih baik daripada jadi pendeta. Cuma kalau sudah kita mengenal firman Tuhan, saya bersyukur bahwa dari apa yang sudah Tuhan berikan kepada hidup saya, dari keselamatan, penyertaan, ya kan, bahkan mujizat-mujizat Tuhan yang sudah Tuhan berikan dalam pelayanan saya, dalam kehidupan saya, dalam keluarga saya, itu yang sangat membuat saya bersukacita. Dan saya mengatakan hamba Tuhan is the best dalam kehidupan kita di dunia, Bapak Ibu. Kalau melayani Tuhan lah yang benar-benar, yang sungguh-sungguh ya, dengan ada motif lain sebagainya. Kita harus yakin dan percaya menjadi anaknya itu tidak akan pernah kekurangan. Apapun bila kita memiliki kelebihan, itu semua bonus dari Tuhan. Dan meskipun kita memiliki kelebihan, kita harus menjadi anaknya yang siap membantu, menopang dari pengembalaan, dari pelayanan-pelayanan dari yang lain ya. Bukan berarti untuk dinikmati sendiri, tetapi kita harus menopang pelayanan-pelayanan yang lain yang membutuhkan pertolongan kita. Ada amin? Kalau misalnya, Bu, ada yang bertanya dengan saya, Bu, ada pendeta yang kaya, Bu, dan beliau itu orangnya bla 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 gitu kan. Saya bilang, pendeta juga manusia ya. Apabila ada pendeta seperti itu karena keinginan hatinya, bukan dari perintah dari Tuhan Yesus ya. Tetapi itu keinginan hatinya, keinginan kedagingannya. Jadi nggak bisa menyalahkan bahwa itu pengajaran dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak pernah mengajarkan bahwa kita jadi hamba Tuhan memupuk kekayaan, tidak. Bahkan apabila kita mau itu pendeta ataupun jemaat, yang pasti orang Kristen benar-benar ya, kalau ada gereja mau dibangun, kita nggak boleh tutup mata dimanapun itu Tretan ya. Meskipun Anda di Jakarta, Anda di Medan, contohnya seperti ini. Saya sekarang lagi membangun gereja ya kan di kampung, di dusun Perimpah Desa Seitekam contohnya kan. Jadi di situ apabila ada orang yang mau membantu pembangunan gereja, bukan berarti hanya di dekat mata kita aja, tinggal di Jakarta, lalu di Jakarta, enggak. Bagi kita anak Tuhan, kita membangun gereja itu di mana aja, di mana hati Anda bersukacita. Nah, seperti itu. Jadi yang namanya kalau dari bahasa saya yang dahulu ya, kenapa saya bilang, kenapa saya ini bermodalkan iman, percaya, padahal saya bukan seorang pengusaha, saya bukannya orang kaya, saya nggak mempunyai bisnis apa-apa sampai saat ini Tretan ya. Tetapi saya berpikir begini, jika saya aja sama Tuhan Yesus diberkati, saya bisa memiliki rumah ya, kenapa nggak saya lakukan kalau saya itu membangun rumah Tuhan gitu. Kalau saya meninggal mempunyai rumah sebesar apapun, saya nggak akan membawa rumah saya gitu. Tetapi kalau saya membangun gereja, saya membangun rumah Tuhan, kalau saya pun meninggal suatu saat nanti Tretan, dan semua orang yang sudah menabur, orang yang sudah memberi, orang yang sudah memiliki hati untuk membangun rumah Tuhan, sama dengan membangun rumah di sorga. Jadi kalaupun kita meninggal, ya gereja yang kita bangun bersama-sama ini dipakai oleh banyak orang, amin. Nah, jadi pahala itu nggak akan terputus Tretan ya. Pahala itu nggak akan terputus. Terus orang pakai untuk beribadah, orang pakai untuk melakukan ibadah-ibadah di tempat itu, pelayanan dan lain sebagainya. Jadi amal ibadah kita ini nggak putus Tretan ya. Tapi kalau kita hanya memperbesar rumah, memperbanyak rumah kita, nah ya kita nggak ada amal dari situ aja. Bisa jadi yang orang kaya sekalipun, yang kaya raya sampai mempunyai perumahan ya kan, properti dan lain sebagainya, orang meninggal
Kalau dia nggak membangun gereja sebesar apapun rumahnya, sebanyak apapun rumahnya, yang nggak menjadi berkat dalam hidupnya. Sama dengan mengumpulkan harta yang di dunia ini bisa berkarat dan ngengat ya, kalau di firman Tuhan. Tapi kalau kita membangun gereja untuk Tuhan, kalau kita dipanggil oleh Tuhan, kita udah meninggal, jadi kita ini bisa membangun juga rumah di sorga, dan amal kita ini terus berjalan ternyata. Ada amin. Tolong Anda yang mendengarkan dari DM channel ini, Anda renungkan. Apabila saya salah, saya siap untuk dikritik dengan perkataan-perkataan saya ini. Dan apabila Anda memiliki hati, saya sekarang dalam pelayanan misi, saya sekarang pelayanan di perkampungan pelosok. Saya bilang dengan hamba Tuhan yang mengundang saya, gak usah mikirin masalah PK, gak usah mikirin masalah pemberian, layani aja Tuhan dulu. Karena Tuhan itu pasti menyertai, Tuhan pasti akan memberi. Carilah dahulu kerajaan Allah, maka segala sesuatu akan ditambahkan. Ada amin. Jangan takut, jangan risau, jangan gelisah ya. Saya menjadi hamba Tuhan ini, saya baru bisa menyadari bahwa hidup kita di dunia ini hanya sementara ternyata ya. Memang luar biasa Tuhan Yesus menyelamatkan saya. Saya dari suku Madura ya, dari Kabupaten Sampang Madura. Tuhan tangkap saya melalui dari kesembuhan penyakit saya. Nanti ternyata yang ingin tahu kesaksian saya, silahkan Anda subscribe dan share sebanyak-banyaknya DM channel ya. Di situ ada kesaksian saya, dan di situ Anda bisa mendengar kesaksian saya part pertama, part kedua. Dan pelayanan-pelayanan saya, misi saya ke beberapa daerah, beberapa perkampungan Tretan ya. Oh, ini katanya jembatan yang ada ininya, papan ya kan? Enggakah ini ya simpang kah? Coba nanya sama orang dulu ya. Oh, itu kayaknya. Simpang kiri. Ini saya nggak tahu ternyata. Saya mau kemana? Coba kamu tanya Ti. Jagoy Babang ya. Jagoy Babang. Inilah tretanku ya, perjalanan saya, misi. Saya bersyukur kepada Tuhan Yesus, saya diberkati hati yang memiliki hati misi, di mana saya bisa pelayanan sampai ke pelosok ini. Ini kah? Lurus. Ini? Lurus sana. Oh, ini di mana nih? Bukan. Lurus. Udah ngasih lanjut katanya, bukan ini. Tapi di situ dibilang jembatan yang ada papannya. Bukan yang ini aja, Mi. Mungkin ada lagi sana. Oh, ada lagi ternyata Tretan. Sudah bahagia sekali, saya pikir udah dekat. Ternyata masih jauh. Ya, seperti itulah Bapak Ibu ya kalau masuk ke kampung-kampung. Bukan jauh. Sabar ya sayang. Ya, beginilah Bapak Ibu ya. Kita melayani Tuhan. Kita harus diberikan kesabaran. Nggak usah khawatir. Ya. Seperti perkataan Tuhan Yesus kepada saya, anakku, jangan khawatir. Anakku ada di mana-mana. Dan saya selalu pegang terus perkataan Tuhan Yesus itu. Karena kan janji Tuhan Yesus kan iya dan amin. Jadi kita nggak usah khawatir ya. Kita nggak usah khawatir dengan kebaikan Tuhan. Hmm.
makin deras ternyata. Jelas. Tak pakai kayu. Kita pakai beberapa jalan pun banyak lubang ternyata di sebelah kiri. Ini lubang juga. Ininya kok enak banget sih. Ini barangnya. Barangnya. Tadi ngelewati, saya jadi gini ternyata nih ya Bapak Ibu, kalau ngelewatin lubang lalu banyak airnya, takut kayak tadi, ternyata lubangnya itu dalam banget yang tertutup dengan air. Hanya sudah. Tidak. Cuma yang ngeri kayak tadi tuh ada truk kan, ada truk muat sawit. Di situ kan muatannya udah 7 ton, 8 ton gitu kan, apalagi yang numpuk-numpuk sampai ke atas tuh. Kalau udah di jalanan naik turun begini, aduh, itu yang harus waspada. Karena ada kejadian ya, truknya itu bahkan itu yang mau nanjak jadi turun, bahkan buahnya itu tumpah. Ada juga yang udah turunan susah ngeremnya. Nih, aduh Tuhan Yesus, dalam sekali lubang itu. Kalau dari sini, dari Google Map masih 20 meter, 20 kilo lagi. Itulah Bapak Ibu. Yang mengatakan saya enak ya Bu Diana pelayanan kemana-mana, puji Tuhan ya. Terima kasih untuk doa-doanya, karena yang namanya pelayanan tuh harus dinikmati ternyata ya. Kalau nggak dinikmatin dari perjalanan, dari seberapa jauhnya, jalannya kayak apa, kita akan merasa tertekan. Tapi kalau kita ini menikmati, kita bersyukur ya, kita menjalani ya, pasti luar biasa gitu. Besar anugerahmu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerahmu. Aduh, jalannya ini kalau yang lubang nih dalam banget rekannya. Ada bebek angsa. Ya, ada bebek angsa itu nak. Kalau nyanyi apa? Potong bebek angsa, tahu? Potong bebek angsa. Awas dek, jatuh dek, duduk dek. Yesus. Ya suka bobo aku. Oke, Bapak Ibu Tretan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kan ada bebek angsa kau Ini enggak? dia Ada bebek perjalanannya. angsa. Sampai ada lihat bebek angsa. Angsa ada di rumah. Bebek angsa, bebek angsa. Lalalala. Lalalala. Bebek angsa, bebek angsa. Lalalala.
dari Google Map ini tinggal 18 menit lagi. Karena untuk menghemat baterai dari handphone, saya matikan dulu ya Tretan. Makasih buat semuanya. Kalau masih dikasih terang sampai masuk ke gang, saya akan videokan. Tapi kalau misalnya udah gelap, mungkin besok kali ya. Mohon maaf Tretan. Bantu dukung dan doanya selalu. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Kita ada di Seluas ya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Kita sudah sampai di Seluas. 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 Amin.